Dari niat ofensif Warcraft saat ini, tujuan mereka jelas bukan hanya untuk merebut tempat ini dan mengusir para dewa keluar dari medan bintang pembantaian api. Karena untuk mencapai tujuan ini sebenarnya sangat sederhana, yaitu mengandalkan benteng yang telah diduduki, dan menyerang secara acak. Selama satu benteng lagi rusak, Mahkamah Agung akan kehilangan kendali atas bintang Wotu. Wilayah dan jatuh. Kegagalan hanya masalah waktu. Tapi ini tidak tercermin dalam pertempuran monster. Entah itu karena pertarungan hari ini, jelas tidak masuk akal membiarkan tentara berhenti dan menunggu di benteng untuk bertarung dengannya. Bahkan jika Wudou memiliki kehormatan dan status yang sangat tinggi secara internal, itu tidak akan menunda para pejuang. Dalam harapan awal Qin Yichen, setelah dia melawan Yanxi, dia akan dikelilingi oleh mereka, dan Qin Yichen bisa berteleportasi, dan kemudian muncul dengan avatarnya, mengejutkan binatang buas ini. Tapi mereka tidak. Reaksi yang tidak masuk akal ini membuat Qin Yichen sangat khawatir. Bahkan jika monster biasa sedikit membosankan, Yanxi tidak mungkin membuat kesalahan sederhana dan tingkat rendah seperti itu. Kecuali mereka punya rencana lain dan harus menunggu di sini. Dan begitu asumsi ini ditetapkan, tujuan sebenarnya mereka bukan hanya untuk menembak jatuh di sini dan mengusir utusan itu. Melihat langit merah di kejauhan, mata Qin Yichen sedikit kosong. Jika hipotesisnya benar, maka kali ini, yang mungkin harus dia hadapi bukan hanya perang di wilayah bintang Wosu, tetapi juga dunia abadi, yang terkait dengan fondasi perkembangan dan pertumbuhan Qin Yichen. Sepertinya saya harus mengirim seseorang untuk bertanya, tetapi sekarang saya memiliki bahasa garis Warcraft, saya dapat membiarkan pria gemuk itu muncul dengan Warcraft. Setelah memikirkannya, setelah Qin Yichen menghubungi Fatih dan memastikan bahwa dia memiliki cara untuk melakukannya dengan baik, Qin Yichen meminta Fatih untuk membawa beberapa binatang yang dia percayai. Di kamp, Qin Yichen diam-diam bernegosiasi dengan Fatih, dan kemudian memerintahkan Yu Daoseng, yang bepergian ke luar negeri, untuk menghubunginya. Ketika dia siap, Qin Yichen meninggalkan bekas pada Fatih. Ini adalah kartu truf untuk menyelamatkan hidupmu. Jika kamu dikepung oleh ras manusia, kamu bisa melepaskan nafas ini untuk membuktikan identitasmu. Gemuk, aku harus mengandalkanmu kali ini. Aku harus mencari tahu tujuan mereka. Kalau tidak aku akan seperti lalat tanpa kepala dan tidak dapat menemukan arah. Tolong. Pria gemuk itu menepuk perutnya yang gemuk dengan ekspresi percaya diri di wajahnya. Jangan khawatir, Tuan Cahaya. Dagingku tidak dibangkitkan untuk apa-apa, dan aku pasti akan membawakanmu kabar baik. Ketika Fatih pergi, Qin Yichen memanggil Matt lagi. Saya punya beberapa rencana di sini. Anda mengaturnya, dan memberitahu orang-orang percaya ketika saatnya tiba. Jangan benar-benar melakukannya. Yang utama adalah semakin besar gerakannya, semakin baik. Mari kita bicarakan saat aku mengirim pria gemuk itu. Matt bingung. Tuan Light, meskipun Fatih memiliki kontak dengan monster, bagaimanapun juga dia tetaplah manusia. Bisakah dia menyelinap masuk? Begitu masalah ini disebutkan, Qin Yichen menghela nafas dan menggelengkan kepalanya lagi dan lagi. Aku memberi Fatih kesempatan ini untuk membiarkannya melepaskan beban psikologisnya. Dan kamu yakin, Fatih masih manusia? Setelah kita memasuki wilayah bintang dewa-dewa dan berteleportasi ke alam abadi, waktu yang begitu lama sudah cukup untuk gemuk untuk melakukan banyak hal. Lawan saat ini adalah monster. Dia lebih cocok untuk mengerahkan kekuatan penuhnya daripada kalian semua. Apalagi, untuk Fatih, ini juga hal yang bagus. Mendengar ini, Matt terdiam lama sebelum membungkuk pada Qin Yichen. Bawahan ini akan membuat pengaturan. Melihat orang-orang ini sibuk, Qin Yichen menggelengkan kepalanya. Terkadang ketika Anda berada di posisi tinggi, Anda tidak bisa menahan diri. Meskipun orang-orang percaya di kuil penguasa cahaya memiliki kepercayaan besar padanya, Qin Yichen sendiri tidak menginginkan kepercayaan seperti itu. Karena terlalu berat. Matt dan Li Yun, yang telah kehilangan tubuh fisik mereka, harus terus hidup dan melakukan sesuatu bahkan jika mereka hidup dalam senjata yang pada dasarnya tidak memiliki persepsi tentang dunia luar. Monster. Tidak ada tempat di mana dia bisa digunakan, kecuali jika perlu menggunakan pasukan monster. Dan Fatih mengandalkan metodenya untuk sepenuhnya membalikkan masalah ini, dan dia bukan lagi orang biasa. Qin Yichen berhenti memikirkan begitu banyak hal sepele sekarang, menggelengkan kepalanya, dan kemudian melihat ke kejauhan. Semuanya akan berharga. Qin Yichen membuang pikiran-pikiran yang mengganggu di benaknya. Dia ingin kembali ke dunia yang sangat membutuhkannya. Putri Wenxing masih menunggunya. Setiap menit dan setiap detik sekarang, kita harus memanfaatkan waktu dan memperkuat kekuatan kita. Adalah bisnis untuk menerobos blokade Zeus secepat mungkin. Dalam pandangan Qin Yichen, pengorbanan ini sepadan. Saat matahari berangsur-angsur terbenam, di hutan lebat di mana hanya batang pohon kering yang tersisa, agitasi aneh tiba-tiba meletus. Tangkap mereka. Kapan bajingan ini menyentuh kita? Jangan tinggalkan apapun. Saudara-saudara, ikut aku. Mengikuti raungan bernada rendah dari orang-orang percaya di kuil penguasa cahaya, nyala cahaya yang menyilaukan melonjak ke langit, menerangi sisi dunia ini. Di mata semua orang,
Mereka akhirnya melihat bahwa di hutan lebat, 5 monster siap untuk pergi. Setelah melihat kerumunan padat di kuil penguasa cahaya, mereka segera melarikan diri. Ketika perbedaan kekuatan tidak besar dan semua orang berada di ranah ksatria, jumlah orang adalah keuntungan mutlak. Di dunia ini, satu-satunya pertempuran yang dapat dikendalikan oleh jumlah orang hanyalah level ksatria. Melihat situasinya tidak baik, 5 binatang iblis menoleh dan berlari. Pada saat ini, Matt tiba-tiba terbang dari kamp kuil penguasa cahaya, dan aumannya menyebar ke seluruh dunia. Tangkap mereka. Berani mencuri rahasia kuil penguasa cahaya. Aku tidak akan meninggalkan satupun dari mereka. Bunuh mereka tanpa ampun. Mengikuti perintah Matt, orang-orang percaya di kuil penguasa cahaya tampaknya telah dipukuli dengan darah, mengejar dan mengaum tanpa henti. Segera, perubahan di sini menarik perhatian banyak binatang, dan bahkan Yanxi meninggalkan benteng dan naik ke langit, melihat pertempuran di bawah dengan ragu. Aku ingin mencintaimu. Tentu saja lelucon ini sedikit di luar dugaannya. Ayo, dari mana kamu mendapatkan informasi itu? Apa yang terjadi? Yanxi yakin bahwa orang-orang ini bukan bawahannya, tetapi mereka memang bagian dari ras iblis. Dia sekarang duduk di kubu, tetapi dia tidak ingin bergerak ringan. Jika dipindahkan dari gunung, benteng yang akhirnya direbut akan sia-sia. Ketika bawahannya pergi, Yanxi juga memiliki tebakan yang tak terhitung jumlahnya di dalam hatinya. Ketika dia melihat Matt yang sangat cepat berlari di belakang semua orang, hatinya menegang. Mungkinkah? Apakah benar-benar ada informasi penting tentang 5 orang ini? Ini adalah kesempatan besar. Sekarang kuil penguasa cahaya tiba-tiba muncul. Mereka tidak tahu tentang tujuan dan kekuatan mereka. Memperoleh informasi yang relevan adalah alami yang terbaik.